Ya, saya rekam. Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga anak-anak dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat, tetap mengikuti pelajaran, semua pelajaran yang sudah terjadwal. Kita bertemu dalam keadaan yang berbeda ya. Biasanya kita bisa bertemu dengan tatap muka, sekarang kita tatap maya, tetapi anak-anak tetap semangat. Tetap mengikuti pelajaran apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, gitu ya. Untuk memulai, saya ingin anak-anak ini, Maulana ada enggak ya? Gibrel aja, Gibrel, ini ya, memimpin doa. Kamu buka, kamu pimpin teman-temanmu untuk berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Sini Silakan. ngelek, Bu. Karena dusik, Bu. Gibrel, ayo silakan Gibrel memimpin doa dulu sebentar. Jaringannya jelek, Bu. Yang bagus siapa? Tamam. Pimpin doa. Masuk. Mam, pimpin, Mam. Tamam. Pimpin doa dulu biar Masih tahu, Mam. Ayo. Doa mulai. Kah, baleni. Ulangi dulu. Wakilnya ketua itu loh, Bu, suruh pimpin. Siapa wakilnya? Wakilnya siapa? Oh, anu si Apep, Bu. Afeb mana Afeb kok gak ngenongol? Ayo Afeb. Bentar toh, Bu. Afeb kamu pimpin dulu. Ini karena waktu kita mepet ya. Ayo cepat. Waktunya masih banyak, Bu. Ayo silahkan dipimpin dulu. Ya kalau nggak tebu. Pimpin doa. Bentar, Bu. Bentar. Apa Aulia? Yang siap. Aulia silahkan. Suaranya belum soundnya. Mikmu urung mbok pencet, urung bisa muni. Gun, bisa. Ya silahkan cepat. Kaki ul. Ma, wae. Salah satu rasa Pairen. Ini waktu kita dikejar waktu. Ayo Le. Mbok jenengan mawon, Bu. Lek, Bu. Yang memimpin doa ya anak-anak toh. Iya. Cepat. Irul. Irul. Juan, Bu. Untuk mengawali pembelajaran di pagi ini, ngeri raja. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Doa cukup. Terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa, semoga kita selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pelajaran itu kita buka materinya. Kok Rai? Nah, aku ngelek juga. Nge-like, guys, nge-like. Nge-like. nah, anak-anak, untuk hari ini kita masih tetap sama materinya. Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Oh ya, terima kasih. Pembelajaran kita masih sama. Sudah, Bu. Perhatikan ya, anak-anak. Kompetensinya itu kita 3.6. Itu nanti kita langsung ke materi saja, karena biar menyita
tidak menyita banyak waktu. Ini nanti Sama pulangan, woi. bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang untuk mengingatkan, ini akan saya ini ya. Saya ingin bertanya, Nikmah ada nggak ya, Nikmah? Mbak Nikmah. Mbak Nikmah ada nggak? Untuk mengingat materi yang lalu. Itu Ibu ingin tahu apa itu pengertian ceramah. Mbak Nikmah ada nggak? Kalau tidak ada, saya panggil Mas Johan. Mas Johan, silahkan. Aku dipanggil tak mood langsungan. Johan tadi karena itu apa sinyalnya tidak bagus. Yang ini aja yang kelihatan, Mas Afif. Tolong kamu mengingat kembali untuk yang kemarin. Apa pengertian teks ceramah? Kamu buka materinya tadi. Materinya hilang, woi. Hilang, Bu. Atau yang lainnya yang bisa membantu Mas Afif. Boleh, yang lainnya boleh, tidak harus yang ada di situ. Ayo. Ayo Mas Afif. Pripun, Bu? Pengertian teks ceramah apa? Untuk mengingat pelajaran yang lalu. Wah, pelajaran yang lalu banyak, Bu, mikirnya. Itu tidak harus mendetail ya, itu intinya saja. Intinya apa yang dimaksud dengan pengertian ceramah? Mam, bantu, Mam. Ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Ya, Ngeri. betul. Ternyata Mbak Ale masih mengingatnya, masih cering ya. Berarti Masih simak. enggak butuh. Ya, bagus. Bagus sekali. Anak-anak berarti masih mengingat yang pelajaran yang lalu. Coba saya buka ini. Nah, ini ya untuk mengingatkan kembali apa itu teks ceramah. Itu teks yang memuat paparan lisan, isinya pengetahuan atau informasi. Terus isinya untuk apa? Untuk mempengaruhi, untuk berbuat yang baik. Itu ya, untuk melakukan tindakan yang lebih baik. Itu yang disebut dengan teks ceramah. Nah, untuk yang hari ini kita nanti akan membahas tentang strukturnya. Strukturnya. Ada berapa strukturnya? Ini yang ada 3. Siapa lagi? 3. Sebutkan. Ya. Ayo, sebutkan. Isi penutup. Pembuka, isi, dan penutup. Bentar. Pinter-pinter ngono koncoku saiki. Nah, ini ada. Bentar, ada pembuka, isi atau argumen, dan penutup. Terus yang disebut dengan pembuka itu apa, Mbak Aulia yang pintar? Pembuka berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Betul. Jadi yang namanya pembuka, bentar kita buka ya. Pembuka itu namanya awal apa yang akan kita ungkapkan di ceramah itu disebut dengan pembuka, atau masalah yang akan kita utarakan itu di awal, gitu ya. Topik yang akan kita bahas itu apa, itu di awal perkenalkan dulu. Itu ya Nana, jelas apa yang disebut dengan pembuka? Jelas. Jelas. Terus sekarang yang kedua ada isi atau rangkaian. Itu Mbak Maya, ada nggak Mbak Maya? Coba apa? Salah enggak apa-apa. Mbak Maya. Isi. Mbak Maya. Mbak Maya ada nggak? Apa itu loh, Bu? Yang belum, saya ingin mendengar suaranya. Irul, Bu. Irul, Bu. Via lo, Bu, via, Bu. Ya. Via mana Via? Via. Ayo Via. Belum mandi, Bu. Kita kan sudah lama tidak bertemu, jadi kan ingin mendengar suaranya anak-anak yang merdu-merdu. Ayo silahkan. Yes. Kalau Mbak Maya enggak ada, Mbak Via enggak ada,
ada temannya yang bisa membantu? Silahkan. Rifa, Bu. Mana Arifah? Arifah? Tadi ada Arifah. Mbak Arifah, tolong. Apa itu isi? Apa ya? Ayo, nah. Apa yang dimaksud dengan isi? Kalau tadi pembuka sudah ada yang menjawab, sekarang isi apa Mbak Nur? Silakan. Mbak Nur. Mbak Arifah. Mbak Rifa, apa itu? Mungkin ada temannya yang bisa membantu, Mas Afif? Isi berupa rangkuman argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Nah, Sikat, atau intinya itu topik yang akan dibahas itu terletak di bagian isi. Kita lihat. Jadi ini ya, argumen-argumen itu pendapat-pendapat dari penceramah itu, tetapi isinya itu kita kita mengambil dari narasumber ya. Jadi kita tidak ngomong, tapi tidak paten ya, tapi ada sumbernya. Jadi kita tidak boleh berbohong karena kalau itu berupa fakta atau datanya ada. Jadi isi itu harus benar-benar yang sesuai dengan apa yang diungkapkan, tidak kita membohongi orang karena ada fakta dan data. Bu Eni. Yeah? Itu di grup banyak yang mengeluh nggak bisa login nih, Bu. Direspon dulu, Bu. Karena apa? Sinyal? Nggak tahu toh, Bu, direspon dulu aja, Bu. Nggak punya paketan, Bu. Oh lah itu masalahnya. Kalau nggak buka paketan ya beli paketan dulu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini sudah ada beberapa itu sudah mewakili ya. Untuk yang terakhir ada penutup. Silahkan Mbak Khairul. Apa itu penutup? Khairul. Kalau pembuka tadi ada, isi ada. Sekarang penutupnya apa? Silahkan. Irul. Ayo Mbak Irul. Dulu Bu, saya buka materi sebentar. Ya. Penegasan kembali. Ya. Penegasan kembali Bu. Penegasan kembali atau kesimpulan. Lah di situ itu disebut dengan penutup ya. Kesimpulan. Boleh jawab Irul. Penegasan ulang atau kita mengulang dari awal sampai isi tadi kita ketemukan di penutup. Itu merupakan kesimpulan dari apa yang dibicarakan oleh penceramah. Di sini ada yang bertanya, anak-anak? Tidak, belum ada. Oh, belum ada. Tidak, Bu. Terima kasih. Kami masih ini ya. Oh iya, anak-anak, untuk kemarin kamu sudah ini apa pengambilan video pembelajaran ya? Ada ya beberapa mungkin anak yang disuruh ke sekolah. Ada. Untuk praktek. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan kurikulum nanti segera terlaksana. Kamu bisa masuk ke sekolah meskipun hanya separuh-separuh dulu ya. Karena kamu adalah sekolah SMK, perlu membutuhkan praktek yang banyak. Mudah-mudahan nanti terrealisasi. Yang penting jaga kesehatan. Nah, ini ada soal ya. Didik kan di masa pandemi. Itu ada 6 paragraf. Nah, tugas kalian ini akan saya bentuk grup atau kelompok. Itu nanti ada kelompok Mas Setio. Mas Setio nanti kelompok 1 tugasnya menjawab bagian pembuka. Terus ini Mbak Aulia ya, anak tuh ya Roh, ada nggak di situ ya? Aulia terus Bu. Aulia kan udah jawab tuh Bu tadi. Saya ganti, saya belum. Joan. Joan nanti tugasnya menjawab yang kelompok 2 Joan, kelompok 3 Melani. Tugas kalian. Aku mas mimpin doa. Aku ada Bu. Materi ya, itu kamu mencari atau menganalisis strukturnya. Tadi ada pembuka, ada isi, ada penutup. Tugasnya itu ada kelompok 3 kelompok. Setia itu dan kelompoknya yang sudah kita bentuk. Jadi misalnya Setia tidak ada, nanti ada temannya yang mewakili. Ya.
Terus yang kedua nanti Joan itu yang kelompok 2. Lungo ah. Terus Melani kelompok 3. Itu saya beri waktu 3 menit untuk diskusi. Untuk nanti Mantap. untuk mempresentasikan hasil kerja kalian dalam diskusi kelompok. Cepat temen waktunya Bu. Ya Kelompok Allah. pundi? Ya kamu kan pinter-pinter, jadi cepet bisa. Anak Ya, pintar. Sudah siap? Kelompok 1. Mas, Gambari rambut. Mas Setiap mohon dipresentasikan kelompok 1. Kameranya bisa dibuka. Biar saya melihat ya, karena sudah lama juga tidak ketemu ya. Biar kita saling berinteraksi. Mas Setia, kamu presentasikan sesuai dengan kelompokmu untuk yang pembuka. Menganalisis yang pembuka apa? Silakan. Ya, Setia. Hah? Yang mana, Bu? Yang Orang ngrungokne. bagian pembuka itu nanti Werai ngakak obot ya, Bu. ini kan ada toh. Di situ kan kelihatan ya hak pendidikan di masa pandemi. Itu yang paragraf Ya. Oh, yang ini, Bu. belakangnya. Oh, pembuka atau tesis. Paragraf pertama. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang 1945. Itu, Bu. Oh ya, betul. Itu yang berarti pembuka itu di paragraf pertama, anak-anak. Itu Mas Setio ternyata pinter ya. Pinter banget. Terus yang kedua, Mas Joan, silahkan mempresentasikan untuk yang bagian isinya. Tidak usah dibaca paragraf berapa gitu aja. Paragraf berapa saja. Ayo Mas Joan. Ayo perlihatkan wajah kamu. Perlihatkan wajah kau. Mas Joan mana Mas Joan? Kasih tahu Jo. Joan. Ayo silakan. Suwi ya Allah. Atau yang Aku mewakili selantai. kelompoknya Mas Joan yang mewakili. Oleh-oleh. Sama aja. Maya, ada nggak Mbak Maya? Ada ya. Mamam itu loh, Bu. Kelompoknya, ayo Mas Tamam dibantu Mas Joan yang bagian isi. Ayo, cepat. Silahkan untuk mempresentasikan yang bagian isi. Tamam mana Tamam? Tamam. Mam. Itu loh, Bu. Sing ganteng Dewi loh, Bu. Nah, iya. Mana? Atau dibantu temannya kelompok yang lain? Maksudnya yang satu Langsung kelompok. dimut aja. Ayo Mas Afif. Kamu bantu temannya biar cepat karena ini waktunya kita ini ya sempit ya. Ayo, Woi, aku urung garap PKK woi, cepet woi. ayo Afif, tolong dibantu bagian isinya. Cuma tidak usah dibaca, di paragraf berapa saja. Aduh, ngelek. Paragraf 2. Nah, terus Paragraf 2 sampai 3. 4. 2, 3, 5. 4, dan 5. 5. 9, Ya. 10. Bagian kan ada 6 paragraf. Jadi yang isinya itu bagian yang 2, 4, 2, 3, 4 dan 5 saja. 5. Terus yang penutupnya, ayo Mbak Melani, silakan dipresentasikan. Di masa ini tugas guru yang tidak boleh berhenti mengajar sama pentingnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa para pasien. Karena para guru dan pejuang pendidikan lainnya harus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Ya, itu yang bagian penutupnya. Jadi anak-anak, itu kamu sudah bisa ini ya menganalisis pembuka, isi dan penutup. Jadi itu tadi
presentasi anak-anak ternyata luar biasa. Kamu anak-anak yang patut dibanggakan. Itu ya. Kita lanjutkan untuk yang menganalisa sudah, kita ke untuk ini. Ya, ini tadi setelah saya buka, nah ini jawabannya. Ternyata kamu pinter-pinter semua. Ini ya, isi. Alhamdulillah. Penutupnya di 6. Nah, untuk sekarang ini ada perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Ini ya, pidato saya pengen yang belum ada suaranya tadi siapa? Amam. Sama malah delik. Dwi Hartanto, mana Dwi Hartanto? Mantap Ibu, mantap. Mana Dwi? Tadi ada Dwi. Tolong, apa Mas Dwi? Perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Mana Mas Dwi? Nah, itu Gibril, lihat. Mana Mas Dwi? Atau dibantu temannya yang bisa? Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi. Khotbah, pembicaraan di depan umum yang berisi menyampaikan pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengar. Ceramah lebih umum, ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi atau isu tertentu yang umumnya atau mencakup sebuah bidang dan Betul sekali. Ternyata Kamu gambarnya. ya, lihat ternyata anak-anak ternyata pintar-pintar. Setelah kamu mempelajari itu tadi bisa membedakan apa ceramah, pidato, khotbah. Sama-sama kita berbicara di depan umum, ada pendengarnya, tetapi beda ya apa yang akan kita ungkapkan. Kalau yang ceramah, informasi secara umum, pidato itu bisa mengajak perubahan kepada karakter seseorang. Terus yang khotbah itu isinya biasanya pada bidang keagamaan, sehingga akan memperkuat keimanan pendengarnya. Itu kalau bisa disimpulkan seperti itu. Terus untuk yang lanjut, itu ada... Oh, pergi. Zoom. Waktunya habis. Bentar. Ya, habis, Bu. Sebentar untuk ini ya, nanti tugas LKPD jangan lupa dikerjakan anak-anak. LKPD-nya itu ada. Bu, nggak ada jadwalnya kok mengerjakan toh? Ya, nanti pengerjakan yang kemarin. Bisa. Kurang tahu login dan di kuota kita entering loh. Terus ini untuk yang kaidah kebahasaan. Halo. Keluarnya kapan? Si lama atau tugasnya nanti dikerjakan 1-24 jam ya. Sama nanti ada evaluasi, itu nanti kamu buka yang ujian, yang Zoom 1, itu ada ujian sama urean. Jadi kamu mengerjakannya urean sama ujian, jangan lupa, jangan cuma pilihan gandanya saja, ureannya tidak dikerjakan. Itu nanti karena nilainya akan diakumulasi, digabungkan. Untuk yang kaidah kebahasaan ini hanya ini ya, memakai kata ganti orang pertama, orang kedua, jamak, itu seperti itu. Terus menggunakan kata-kata teknis. Contohnya misalnya ada tentang kesastraan, itu prosa, puisi, etika, bahasa. Terus yang memakai kata kerja, mental ya, itu biasanya memperhatikan, memperkirakan. Yang terakhir yaitu persuasif, itu biasanya mengajak, kata-kata yang isinya mengajak atau ini ya, sebaiknya diharapkan. Itu untuk yang tugasnya LKPD. Nah ini contoh yang ini. Terus untuk tadi kan belum saya cek ya, kehadiran kamu itu sudah masuk semua apa belum? Untuk contoh yang kebahasaan di sini ada contohnya hanya satu. Saya contohnya kebetulan di situ tidak ada kata
Tadi ada ini ya, memakai kata orang pertama tidak ada, kebetulan yang ada adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Di sini menunjukkan hubungan sebab akibat, contohnya pendidikan adalah, pandemi adalah, yaitu sebab akibat. Itu untuk yang kebahasaan. Ya, yang tujuannya itu nanti ada 4, informatif, persuasif, argumentatif, deskriptif. Itu apa? Tadi sudah diungkapkan ya, informatif itu apa, persuasif apa itu di pengertian itu sudah ada. Jadi kamu tinggal memperdalam lagi. Ini sudah ada semua, argumentatif, deskriptif itu sudah, kita tidak usah mengulang lagi. Nah, isinya informasi, mengajak, meyakinkan, terus menggambarkan. Terus ada rekreatif, itu biasanya isinya lucu-lucu anak-anak. Jadi kalau ceramah itu biasanya kan ada yang monoton itu ya, itu yang lucu, itu berarti kan kamu akan terkesan, akan mudah menangkap dari ceramah itu. Nah, pola pengembangannya itu ada 3, ada induktif, deduktif, dan deduktif. Saya ingin bertanya pada ini Irfan tidak masuk, Irfan. Mas ketuanya enggak ada ya? Gibril, Iksan mana Iksan? Tolong, apa itu induktif, Mas Iksan? Mas Iksan. Nanti deduktifnya Mas Tamam. Mantap. Cie, Tamam. Lah itu, loh Mas Delik. Ayo. Kami nak dijawab Delik. Ayo, kudune kan ya semangat toh. Masa lawake gede ra semangat. Ayo Mas. Tadi siapa? Yang saya suruh tadi siapa? Tamam. Iksan. Yang induktif apa Iksan? Mana Mas Iksan? Tadi ada Mas Iksan. Atau dibantu yang lainnya? Ada yang bisa membantu temannya? Silahkan. Mbak Nur Arifah? Tolong Mbak, dibantu Mbak. Induktif yaitu dengan terlebih dahulu menjabarkan hal-hal detail yang akan menggiring pada ide pokok yang merupakan hal umum. Betul sekali. Jadi induktif itu intinya itu kesimpulannya khusus ke umum. Jadi kesimpulannya yang umum itu di belakang, khususnya kita perinciannya itu di depan, nanti gonge atau kesimpulan terakhir itu di belakang. Itu namanya induktif. Itu ya, jadi depan itu kecil, belakangnya yang membesar. Terus kalau deduktif, silahkan Mbak Nur Arifah. Yang deduktif. Itu kebalikannya, mudah saja. Tadi sudah diungkapkan Mas Amam. Ayo, yang deduktif. Atau dibantu Mbak Khairul. Mbak Khairul, tolong dibantu apa itu deduktif, silakan. Yang deduktif. Cari kesimpulan dari keadaan yang umum. Nah, deduktif, yang deduktif. Kebalikannya ya, kalau deduktif itu umum ke khusus. Nah, ini umum ke khusus. Itu jadi kesimpulannya di awal atau gagasan pokoknya di awal itu deduktif, baru menuju ke khusus. Terus yang terakhir Mbak Melani, induktif, deduktif. Apa itu Mbak? Yang terakhir, itu campuran. Kalau tadi induktif sudah tahu, deduktif tahu, berarti induktif, deduktif itu gabungannya. Apa? Silakan. Dua jenis paragraf yang biasa kita temui. Induktifnya di mana, deduktif di mana? Apa Mbak? Memiliki dua ide pokok.
Ya, mungkin ada temannya yang bisa membantu. Itu kesimpulan dari keduanya tadi. Induktif dan deduktif. Bisa dibantu, Mbak Khairul? Pak Masetya? Boleh yang lainnya membantu? Induktif, deduktif. Itu yang campuran. Ada yang bisa membantu? Induktif itu berarti kan tadi di khusus ke umum, umum ke khusus. Paragraf ini memiliki dua ide pokok yang terletak di awal dan di akhir. Ya, betul sekali. Jadi yang di depan induktif, di belakang deduktif. Jadi dalam satu paragraf itu nanti ada dua kesimpulan, awal dan akhir. Yang depan induktif, di belakang deduktif. Itu ya. Itu anak-anak, itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Ini nanti contoh-contohnya bisa kamu baca sendiri. Di sini ada contoh. Karena kita waktunya sudah habis. Nanti anak-anak ini tugasnya LKPD sama evaluasi itu jangan lupa dikerjakan. Nanti saya cek, saya nilai ya, itu nilainya. Itu karena kamu anak-anak yang luar biasa. Nah ini contohnya bisa kamu pelajari sendiri, itu sudah ada. Yang saya merah itu berarti yang kesimpulannya. Nah, ini ada unsur ceramah itu nanti ada 3. Ini ya. Itu ada penceramah, pendengar, dan materi. Itu kamu semua sudah tahu. Itu kalau kita unsur penceramah tidak ada ketiganya, itu berarti sesuatu yang kurang atau tidak nyambung. Jadi ketiganya harus saling berkaitan. Nah, ini sudah, di situ sudah ada. Nah, ini nanti. Nah, terakhir itu ada langkah-langkah menulis ceramah. Itu 1, menentukan topik. 2, merumuskan tujuan. 3, menyusun kerangka karangan. Baru menyusun ke ceramah berdasar kerangka. Nah, itu nanti tugas kalian yang berikutnya itu membuat produksi atau memproduksi ya. Membuat teks ceramah. Itu mungkin nanti temanya apa? Pendidikan atau narkoba atau kesehatan. Itu nanti tugas yang terakhir itu untuk keterampilanmu, kamu membuat produk atau hasil karya. Itu yang terakhir. Nah, itu tugas terakhirnya kamu nanti itu harus nanti dikumpulkan juga. Nah, ini sudah sama ya linknya, itu masih sama. Kamu tugasnya sampai ini 1 sampai 24 jam. Ini ya. Sebelum kita akhiri, saya akan minta penguatan atau refleksi dari anak-anak. Apa yang kita pelajari tadi apa saja? Ayo Mbak Alia yang paling jos ini di kelas. Yang kita pelajari hari ini apa saja? Silakan. Yang kita dapatkan ini tadi apa saja? Pengertian isi. Ya. Struktur. Terus apa? Struktur teks ceramah. Perbedaan. Langkah-langkah menulis teks ceramah. Ceramah, betul. pidato, dan khotbah. Betul. Terus apa lagi? Yang kita dapatkan. Terus apa? Ciri kebahasaan. Itu kan ada ya tadi. Terus yang terakhir apa tadi? Ada pola pengembangan, ada induktif, deduktif. Nah, itu yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini, yaitu tentang struktur, aspek kebahasaan, terus pola pengembangan, terus cara cara-cara kita untuk menulis itu apa saja, itu langkah-langkahnya, langkah-langkah menulis teks ceramah. Nah, cukup sekian dulu anak-anak untuk pertemuan hari ini. Kita bisa bertemu minggu depan. Tapi untuk sebelumnya, itu nanti akan saya cek dulu kehadiran kamu. Itu karena kamu sudah hadir semua apa belum. Tapi ini apa? Ya.
Sulaiman. Bentar. Sarapan woi. Arep ning kantin.